Bab 3712. Masih berlanjut. Ya. Semua orang juga mendapatkan kembali semangat juang mereka yang sempat meredup. Tidak peduli seberapa kuat Eric Kin, mereka telah memahami karakteristik cara dan trik yang dilakukan Eric Kin. Sedangkan pertarungan ini memiliki tingkat kesulitan yang semakin menurun. Apa mereka akan berhasil dikalahkan lagi? Ayo jalan. Di jalan, semua orang kehilangan kebanggaan yang mereka miliki sebelumnya, menginjakkan kaki di jalan dengan hati-hati. Mereka sudah berhasil dikalahkan oleh Eric Kin sebelumnya, tetapi kali ini mereka harus membiarkan Eric Kin melihat apa yang mereka katakan, bahwa mereka juga mampu. Kali ini dalam perjalanan, pangeran kedua memilih tempat dengan medan datar dan garis pandang lebar sepanjang jalan. Seperti puncak gunung yang membentang atau lembah yang dalam. Bahkan jalan terdekat pun tidak membuat mereka ragu untuk memutar. Bersamaan dengan itu, mereka mengutus orang mereka untuk menyelidiki keadaan di segala sisi. Selain pangeran kedua yang tetap berada di tempatnya, bahkan Kaden Huang juga diutus untuk menyelidiki segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Penyelidikan yang dia lakukan juga cukup hati-hati. Tidak hanya tanah atau pohon, tetapi bahkan binatang buas itu. Kebanyakan dari mereka dengan hati-hati diselidiki dan bahkan dibunuh, tidak pernah meninggalkan bahaya tersembunyi yang mungkin bisa mengintai untuk kedepannya. Melihat semuanya yang menjadi sangat berhati-hati, Paman Yuan di udara juga mengangguk diam-diam. Terkadang, ternyata entah seberapa banyak mengatakannya, tidak lebih baik daripada memulai pergerakan. Tampaknya pengaturan yang dilakukan Eric Kin sebelumnya memang telah banyak memperingatkan para jenius ini. Pangeran kedua, aku sudah menemukan banyak pengaturan, seperti pola formasi, dan ada juga yang berarti seperti jimat atau jebakan. Di bawah tindakan kehati-hatian yang mereka lakukan ini, ada laporan kemajuan menerus yang ditemui sepanjang jalan. Jika sebelumnya, mereka semua masuk dalam jebakan rencana dan trik yang dilakukan Eric Kin. Namun kali ini, semua orang menekan emosi mereka dan tetap tenang dalam melakukan apapun. Tidak ada yang lupa bahwa Eric Kin yang sengaja menempatkan beberapa trik yang mudah ditemukan di tahap awal untuk membuat semua orang menganggapnya enteng dan sangat dirugikan. Bagus, hati-hati. Pangeran kedua memujinya dan tidak lupa mengingatkannya. Dengan cara ini, meskipun semua orang bergerak perlahan, mereka bergerak maju selangkah demi selangkah. Ini membuat Eric Kin, yang juga mengamati dalam kegelapan, merasa puas. Kultivator klan kera ini memang jenius yang diseleksi oleh seluruh klan kera. Mungkin sedikit kurang pengalaman, tapi otak mereka cukup bisa diandalkan. Ketika melakukan kesalahan, mereka bisa dengan cepat belajar dan beradaptasi. Sekarang cara bergerak maju yang seperti ini dapat dianggap sebagai tim elit kultivator di beberapa sekte di daratan dunia dewa. Sepertinya cara sederhana tidak dapat membantu mereka. Tracer, kita taruh kabut hitam saja. Hei, sial sekali orang-orang ini sampai bertemu denganmu. Tracer Taois tersenyum, mengeluarkan token di tangannya, kemudian menghancurkannya. Pangeran kedua, di depan ada kabut tebal, dan arahnya luas, menutupi sepenuhnya arah yang kita tuju. Setelah itu, kabut hitam membengkak dan menyebar di area yang akan mereka tuju, seperti tangan besar yang menutupi langit, benar-benar menyelimuti area yang luas. Mendengar laporan kultivator di depan, pangeran kedua juga menebarkan kerohanian miliknya dan melihat sekeliling. Setelah itu dia terlihat mengerutkan kening. Kabut ini sangat tebal, yang memiliki efek menghalangi kemampuan kerohanian. Setelah kabut menghilang,
Persepsi semua orang menurun dengan cepat. Apakah kabut ini sudah terkumpul? Sudah dikumpulkan dan diselidiki. Teknik nyala api seperti ini memiliki efek tertentu, tetapi tidak terlalu kuat. Tidak ada masalah dan kerugian bagi kita. Bukan kabut spiritual yang kita temui sebelumnya. Apakah itu hanya memblokir kerohanian? Pangeran kedua juga mengambil aura kabut hitam yang dikumpulkan oleh kultivator, mempelajarinya dan menemukan bahwa tidak ada masalah dengan kabut itu. Namun ini tidak membuatnya merasa lega. Sebaliknya, dia dalam suasana hati yang lebih buruk. Ini menunjukkan bahwa Erikin punya cara lain yang bisa dia lakukan kali ini. Sekarang langit gelap dan berkabut, apa yang akan dilakukan Erikin? Melihat ke belakang, mereka yang lainnya juga terlihat serius dan sedikit gugup. Karena kabut hitam ini tidak bisa dihindari, maka lanjutkanlah, Kaden Huang. Kurangi ruang lingkup penyelidikanmu agar tidak kehilangan arah. Pangeran mengerutkan kening setelah memberi perintah. Melihat bahwa taktik Erikin muncul satu demi satu, dia malah menjadi sedikit agresif. Dia tidak percaya bahwa dia masih bisa ditipu oleh Erikin sepanjang waktu. Karena kabut hitam tidak dapat dihindari, semua orang dengan berani memasukinya. Kabut hitam semakin tebal. Pandangan mereka hanya bisa melihat jarak sekitar 10 meter. Pada jarak ini, mata-mata tidak berguna. Pangeran kedua dengan sangat terpaksa memanggil semua orang kembali. Lingkungan yang tidak bisa mereka deteksi di sekitar, membuat semua orang semakin gugup. Yang mulia, mengapa aku merasa bahwa pemandangan di daerah ini sangat akrab, di mana sudah kita lewati sebelumnya? Melihat situasi di sekitar, Kaden Huang tiba-tiba berkata dengan ragu. Apa? Pangeran kedua memiliki tingkat kultivasi tertinggi. Jadi dalam pengaruh kabut hitam ini, dia bertugas menyebarkan kerohanian untuk menjaga daerah sekitarnya. Dia benar-benar tidak terlalu memperhatikan lokasi yang mereka lewati. Setelah diingatkan oleh Kaden Huang, pangeran kedua pun turut memperhatikan situasi di sekitar. Melihat lebih dekat, ini memang sangat mirip dengan daerah yang mereka lalui sebelumnya. Aku juga ingat bahwa di sini ada dua buku kuno dengan akar, dan ada pohon dengan batang bengkok di sana. Keduanya berada di posisi yang persis sama. Ya, bahkan batu-batu di tanah itu juga sama. Semua orang menghentikan langkah mereka. Sekarang semuanya juga mulai menemukan keanehan ini. Mustahil, tidak mungkin ada dua tempat di hutan ini yang persis sama. Mungkinkah kita terkena formasi sihir dan hanya berjalan di tempat? Ekspresi di wajah seseorang berubah, suaranya bergetar. Jangan bicara omong kosong. Aku sudah mengamati sekeliling dengan sangat waspada. Bagaimana mungkin ada formasi sihir di sini? Kaden Huang mengerutkan kening dan memarahi. Tinggalkan beberapa jejak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Pangeran kedua melambaikan tangannya, memunculkan reiki yang menembus pohon dengan batang yang bengkok. Kaden Huang juga melakukan hal yang sama, meninggalkan beberapa tanda pada dua pohon yang berada di sekitarnya. Semua orang terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, sebuah pohon muncul di depan mereka lagi. Setelah melihat pohon dengan batang bengkok yang tertusuk lubang dan pohon-pohon yang hidup berdampingan ditutupi dengan jejak yang mereka buat sebelumnya, kepala semua orang dipenuhi kebingungan. Mereka sudah berjalan tapi masih saja berada di tempat yang sama. Kedua mata pangeran kedua menyusut, kultivator lainnya bahkan lebih terkejut dan tertunduk lesu. Kita benar-benar jatuh ke dalam formasi sihir. Sejak kapan ini terjadi? Erikin sangat menakutkan,
Kita semua sudah terjebak olehnya sebelum kita menyadarinya. Kami memiliki hampir 30 jenius fase penilaian, ditambah kita juga bersama dengan pangeran kedua. Meskipun begitu, kita masih saja bukan lawannya. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Tidak. Kita pasti akan dipermainkan oleh orang ini dengan berbagai cara. Entah itu dengan menggunakan api, es, atau bahkan cara yang bisa membuat kita terluka parah. Sebentar lagi rapat terbesar akan diadakan. Aku tidak bisa terluka parah di sini, aku menyerah, aku berhenti. Seorang kultivator tiba-tiba menggila dan mulai berteriak. Tidak ada yang bereaksi. Dia berlari menuju kabut hitam di belakangnya, menghilang ke dalam kabut dalam sekejap. Kultivator yang melakukan hal sama bukan hanya satu saja. Beberapa lainnya dengan panik mulai melarikan diri, sementara yang lain jatuh langsung ke tanah. Pupil mereka melebar dan seluruh tubuh mereka bergetar. Ada apa dengan kalian semua? Ini hanya sedikit hambatan saja. Kenapa kalian jadi kehilangan semangat juang seperti itu? Bersambung.